Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Mahyuda Pratama, NPM 192191117 dari kelas 2E Penjas. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian belajar gerak, bentuk konsep gerak, dan ranah gerak. Nah, yang pertama ada pengertian belajar gerak. Nah, pengertian belajar gerak, definisi belajar didefinisikan menurut Smith tahun 1991 adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, pada dasarnya, definisi Smith di atas mengandung 3 aspek penting, yakni belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Nah, perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Nah, kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Nah, contoh keterampilan berlari. Tanpa dilatih dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Nah, siapapun anaknya normal pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa berlatih. Akan tetapi perlu ditanyakan sampai di manakah kemampuan prestasi berlarinya. Nah, yang kedua ada belajar tidak langsung termati. Nah, ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Nah, perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Nah, proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Nah, yang ketiga ada perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, misalkan oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Nah, perubahan dalam diri individu yang bersifat sementara ini diibaratkan sebagai air. Nah, air akan mendidih jika dipanaskan, sehingga bentuknya berubah-ubah pada saat itu. Nah, tetapi ketika air dingin bentuknya kembali, maka wujudnya akan kembali menjadi air tenang seperti semula. Nah, proses belajar akan merubahnya menjadi orang yang benar-benar baru. Nah, luarnya tetapi sama, tetapi kemampuannya sudah berubah mengukur perjalanan gerak. Nah, materi yang kedua ada bentuk atau konsep gerak. Nah, secara umum motorik anak dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu motorik refleks dan motorik terprogram. Nah, motorik refleks adalah gerakan motorik yang terjadi secara tak sadar, sedangkan motorik terprogram adalah gerakan motorik yang bisa terjadi secara sadar. Nah, perbedaan motorik refleks dan terprogram sebenarnya dapat dilihat dengan mudah, terlebih bila kamu melihat contoh dari gerakan motorik refleks secara refleks serta motorik terprogram. Nah, contoh dari gerak refleks adalah menangkis bola yang terlempar ke arah kita, untuk melindungi kepala agar tidak terkena bola. Nah, melindungi kepala ketika jatuh dan sebagainya. Nah, sedangkan contoh dari motorik terprogram adalah berlari, duduk, menulis, menggambar, dan lainnya. Nah, gerak motorik halus dan kasar. Nah, dari penjelasan tersebut terdapat 2 jenis gerak motorik. Ada gerakan motorik refleks dan gerak motorik terprogram. Namun satu hal yang harus kita ketahui, di mana gerak motorik terprogram juga bisa dibedakan menjadi 2 tipe. Kedua tipe termaksud, yang pertama ada
gerak motorik kasar, dan kedua ada gerak motorik halus. Nah, yang pertama ada gerak motorik kasar. Nah, gerak motorik kasar adalah gerak motorik tubuh yang terjadi karena penggunaan otot-otot besar. Nah, perkembangan gerak ini dapat dilihat melalui perkembangan secara fisik. Nah, seperti halnya menendang, berlari, naik atau turun tangga, duduk maupun berdiri. Nah, selain itu, perkembangan gerak motorik kasar juga bisa dilihat melalui keseimbangan anggota tubuh. Nah, yang kedua ada gerak motorik halus. Nah, gerak motorik halus merupakan koordinasi otot-otot kecil yang didominasi tangan dan mata. Perkembangan gerak motorik halus ini dapat dilihat melalui kemampuan keterampilan fisik seperti halnya menggambar, menulis, menyusun, menara atau balok dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada ranah gerak. Materi yang ketiga ada ranah gerak. Nah, ada 3 ranah yang berkaitan dengan perkembangan manusia yang efektif, kognitif, dan motorik atau gerak. Meskipun ranah-ranah perkembangan tersebut biasanya dipelajari sebagai Yudanto atau FK unit individual, kita harus mengingat bahwa domain tersebut secara konstan berinteraksi satu sama lain. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan pada domain atau ranah motorik dipengaruhi oleh emosi kita, interaksi sosial, dan perkembangan kognitif sejauh kognitif. Nah, sejauh ini semua perilaku pada domain afektif dan kognitif lebih kuat dipengaruhi oleh perilaku motorik atau perilaku motorik. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensorik, lahir sampai dengan 2 tahun, profesional 2 tahun sampai dengan 8 tahun, kongret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun, formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah, perkembangan motorik dan perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Nah, proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Nah, tahap-tahap di atas selalu dialami oleh setiap anak dan tidak akan pernah ada yang dilewatinya. Nah, meskipun tingkatan kemampuan anak berbeda-beda, tahapan ini meningkat lebih kompleks daripada masa awal dan kemampuan kognitif bertambah menurut Piaget. Nah, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang dia sebut dengan adaptasi. Nah, adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan dan intelektual melalui 2 hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi merupakan proses yang anak upayakan untuk menafsirkan pengalaman barunya yang didasarkan pada prestasinya saat sekarang mengenai dunianya. Nah, akomodasi merupakan aspek 2 dari adaptasi, individual adaptasi. Nah, individu berusaha untuk menyesuaikan keberadaan struktur pikiran dengan sejumlah pengalaman baru. Nah, dalam kasus seorang anak TK yang sedang mencoba mendapatkan bola besar, nah akomodasi akan terjadi ketika anak mengenali bahwa bola tersebut lebih besar daripada mainan yang biasa dimainkannya. Nah, anak TK tersebut
Selanjutnya memodifikasi pendekatan untuk menguasai bola dengan menyesuaikan atau beradaptasi dengan genggaman satu tangan atau dengan menggunakan tangan lainnya untuk membantu. Nah, untuk itu anak telah membuat adjustment untuk mengkomodasi bola. Nah, suatu pengalaman atau lingkungan baru telah mengubah perilaku anak dan memahami masa lalu. Nah, menurut Piaget, asimilasi dan akomodasi selalu bekerja sama karena asimilasi dan akomodasi menjadi dasar pemikiran untuk teori Piaget. Nah, teori ini mengungkap berbagai hal terkait dengan perkembangan kognitif dan perkenaan atau akan pentingnya dia telah menempatkan pada peran lingkungan dalam proses perkembangan yang terjadi pada manusia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.